Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang perusahaan dagang yang transaksinya dicatat pada jurnal umum. Jadi mungkin kalian akan menemui nanti perusahaan dagang yang mencatat transaksinya di jurnal umum. Boleh nggak sih? Jawabannya adalah boleh. Karena itu tergantung kebiasaan dari perusahaan. Nah, ini ada contohnya, contoh kasus pada PT Dipa Maju Bahagia. Ini neraca saldo awalnya, yaitu neraca saldo pada periode November 2015. Sudah ada neraca saldonya. Dan ini adalah transaksi yang terjadi pada bulan Desember 2015. Ini transaksinya, nah diminta dari transaksi ini dibuat jurnal umumnya. Jadi pencatatannya di jurnal umum, tidak di jurnal khusus. Jadi nggak masalah ya. Yang kedua adalah membuat buku besarnya. Yang ketiga adalah membuat neraca saldonya. Tapi pada video kali ini saya hanya akan membahas jurnal umumnya saja. Untuk buku besar dan neraca saldo mungkin akan saya bahas pada video selanjutnya ya. Nah, yang menarik juga pada kasus ini yaitu di bawah ini sebenarnya nanti akan saya perbesar ketika kita membuat jurnalnya. 31A, B, dan C ini adalah kegiatan penyesuaian. Jadi kegiatan penyesuaian juga boleh dimasukkan ke jurnal umum. Tidak harus membuat kolom tersendiri untuk jurnal penyesuaian. Jadi pada perusahaan ini semua jurnal dijadikan satu pada sebuah jurnal umum. Dan hal itu diperbolehkan. Oke, untuk mengawalinya saya akan memberikan trik terlebih dahulu. Trik yang pertama yaitu nama akun. Ketika pada setiap transaksi kalian mendengar kata barang dagang, barang dagangan. Barang dagang itu kalau bertambah dia ada di posisi debit dan kalau berkurang dia ada di posisi kredit. Diingat ya, barang dagang kalau bertambah itu di debit, berkurang di kredit. Nah, tetapi barang dagang itu bukan nama akun. Barang dagang itu nanti akan berubah nama akunnya jika barang dagang itu adalah hasil pembelian. Maka nama akunnya adalah pembelian. Membeli barang dagang, nah berarti nama akunnya adalah pembelian. Ketika membeli, pastikan barang dagangnya bertambah, maka pembelian itu ada di posisi debit. Nah, karena bertambah kan barang dagangnya. Kemudian, barang yang sudah kamu beli dikembalikan. Berarti barang dagangnya bertambah apa berkurang? Berkurang kan? Nah, berarti barang dagangnya di posisi kredit. Nah, nama akunnya tidak lagi pembelian di posisi kredit, tapi nama akunnya menjadi retur pembelian. Oleh karena itu, retur pembelian itu posisinya selalu ada di kredit. Karena retur pembelian itu menyebabkan barang dagang berkurang. Kemudian, jika ada kejadian menjual barang dagang, nah ada kata-kata barang dagang lagi, menjual. Menjual itu kan berarti barang dagangnya berkurang, ya kan? Maka barang dagang ada di posisi kredit. Nah, nama akunnya bukan lagi barang dagang, tetapi menjadi penjualan. Ketika kalian mendengar kata menjual barang dagang, maka nama akunnya adalah penjualan. Posisinya pasti ada di kredit karena barang dagangnya berkurang. Barang yang sudah kamu jual, kemudian kamu terima kembali karena pelanggan mengembalikan, maka nama akunnya adalah retur penjualan. Barang yang sudah dijual kok kembali lagi, berarti kan barangnya bertambah. Maka ketika bertambah posisinya ada di debit. Nah, seperti itu penalarannya. Pembelian itu ada di posisi debit karena bertambah. Retur pembelian itu posisinya di kredit karena berkurang barang dagangnya. Penjualan ada di posisi kredit karena barang dagangnya berkurang. Retur penjualan ada di posisi debit karena barang dagangnya bertambah. Yang kedua yaitu trik tentang syarat penyerahan barang. Nah, jika pada suatu soal kalian menemui tentang syarat penyerahan barang, yang pertama yaitu prangko gudang pembeli, berarti serah terima barang dagang itu di depan gudang pembeli.
Nah, siapa yang membayar beban angkutnya sampai pembeli? Ya pasti adalah penjual. Jadi yang menanggung beban angkut adalah penjual. Yang kedua yaitu perangko gudang penjual. Berarti barang dagang itu diserahkan di depan gudang penjual. Di depan gudang penjual, barang itu sudah sah menjadi pemilik pembeli. Oleh karena itu yang bertanggung jawab terhadap pengangkutan barang dagang tersebut sampai gudangnya pembeli, maka pembeli itu sendiri. Maka yang bertanggung jawab adalah pembeli. Kemudian bagaimana jika jual beli barang dagang itu menggunakan perbantuan transportasi laut? Maka ada yang namanya syarat penyerahan barang free on board shipping point. Nah, siapa yang bertanggung jawab, siapa yang membayar beban angkutnya? Pada free on board shipping point yang bertanggung jawab itu adalah pembeli. Karena barang dagang itu diserah terimakan di pantainya penjual, sehingga dari pantai penjual sampai gudang pembeli adalah tanggung jawabnya pembeli. Yang keempat yaitu free on board destination point. Free on board destination point ini yang bertanggung jawab terhadap beban angkut dari gudangnya penjual sampai pantainya pembeli adalah penjual. Pembeli hanya bertanggung jawab dari pantainya sendiri sampai ke gudangnya pembeli, sehingga sebagian besar beban angkut pada free on board destination point ini adalah tanggung jawab penjual. Lebih lengkapnya atau ilustrasi lengkapnya saya sudah pernah membahas tentang syarat penyerahan barang, nanti dicek di kolom deskripsi ya. Oke, selanjutnya kita langsung aja membuat jurnal umum PT Dipa Maju Bahagia. Nah, sekarang kita mulai membuat jurnal umumnya dulu ya. Ini saya sudah membuat kolomnya. Kolom untuk jurnalnya PT Dipa Maju Bahagia, jurnal umum periode Desember 2015. Oke, kita mulai dari transaksi yang pertama, yaitu terjadi pada tanggal 2. Membeli barang dagang secara kredit. Membeli barang dagang secara kredit berarti akunnya adalah pembelian. Pembelian bertambah di posisi debit, kreditnya adalah utang dagang sebesar 30 juta. Kemudian ada keterangan di sini juga menggunakan syarat pengiriman FOB shipping point. Nah, FOB shipping point yang bertanggung jawab siapa tadi? Pembeli kan? Nah, berarti PT Dipa Maju Bahagia ini menanggung atas biaya pengiriman ini atau yang disebut dengan beban angkut pembelian. Beban angkut pembelian posisinya debit bertambah kreditnya adalah kas. Oke, lanjut ke transaksi selanjutnya yaitu transaksi tanggal 5. Membeli barang dagang secara kredit sebesar 25 juta. Membeli barang dagang lagi. Membeli barang dagang berarti debitnya adalah pembelian karena barang dagangnya bertambah. Kreditnya adalah utang dagang sebesar 25 juta. Ini kenapa saya tulis perusahaannya di sini? Ini hanya untuk mempermudah saja ketika nanti terjadi pelunasan. Gitu ya, kalian boleh menulis di bawah sini pun boleh. Misalnya keterangan pembelian secara kredit atas PT Berdikari, seperti itu pun boleh. Jadi tergantung kebiasaan kalian masing-masing ya. Kalau saya lebih suka nyatetnya di sini biar nanti di kolom sini terlihat rapi aja. Kemudian di sini ada FOB destination point. Nah, FOB destination point siapa tadi yang bertanggung jawab? Penjual kan. Sedangkan di sini PT Dipa itu sebagai pembeli, berarti dia tidak menanggung beban pengiriman ini. Transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 7 menjual barang dagang secara kredit sebesar 120 juta. Secara kredit menjual barang dagang berarti barang dagangnya berkurang dengan nama akun penjualan. Penjualannya di posisi kredit, debitnya adalah piutang dagang sebesar 120 juta. Kemudian di sini syarat
pengirimannya menggunakan FOB Destination Point. FOB Destination Point itu yang menanggung biaya pengiriman adalah penjual. Nah, ini PT Dipa menjual berarti dia menanggung biaya pengiriman. Maka kita tambahkan beban angkut. Karena ini transaksi penjualan, maka namanya adalah beban angkut penjualan. Di posisi debit, kreditnya adalah kas. Ini nggak usah dikasih nama. Jadi namanya itu ada, nama perusahaan itu sejajar dengan utang atau piutang ya. Utang atau piutang. Biar nanti ketika ada pelunasan lebih paham untuk lebih mudah untuk mengidentifikasinya. Oke, selanjutnya transaksi tanggal 9. Tanggal 9 yaitu membeli perlengkapan kantor atau bahan habis pakai sebesar 2.500.000. Maka perlengkapan kantornya bertambah di posisi debit, kreditnya adalah kas. Transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 10, perusahaan melakukan pinjaman kas kepada Bank Arta Prima sebesar 50 juta. Berarti kas perusahaan bertambah yang diakibatkan karena utang. Utang banknya bertambah. Utang bank bertambah itu di posisi kredit sebesar 50 juta. Transaksi selanjutnya yaitu terjadi pada tanggal 12, membayar utang kepada PT Manunggal atas transaksi tanggal 2 Desember. Nah ini tanggal 2 Desember, kita bisa cek tanggal 2 Desember. Nah ini ya tanggal 2 Desember ini ya, utangnya sebesar berapa? Nah ini PT Manunggal utangnya 30 juta. Nah gitu cara mengidentifikasinya nanti. Ini kan PT Manunggal. Nah ini utangnya itu yang harus dilunasi berapa? Yaitu sebesar 30 juta. Kita lanjut ke tanggal 12 ya di sini. Membayar utang usaha kepada PT Manunggal atas transaksi tanggal 2 Desember 2015. Nah, coba kita cek transaksi tanggal 2 Desember. Nah, ini ya 2 Desember ada utang dagang kepada PT Manunggal sebesar 30 juta yang harus dilunasi. Oke, kita kembali ke sini. Berarti kan utang dagangnya harus dilunasi kan. Utang dagangnya kan berarti di posisi debit 30 juta. Nah, kita cek dulu transaksi tanggal 2. Apakah uang yang harus dikeluarkan itu sebesar 30 juta? Di sini ada termin yaitu 2/10 N/30. Maksudnya adalah ketika kita melunasi dalam jangka waktu 10 hari setelah tanggal 2, maka akan mendapatkan potongan sebesar 2%. Nah, tanggal 12 itu masuk ke dalam kurun waktu 10 hari. Jadi tanggal 2 sampai 12 itu kan 10 hari. Berarti PT Dipa Maju ini kan berhak untuk mendapatkan potongan. Potongan apa nih sekarang? Coba deh kalian cek. Menurut kalian ini potongan pembelian atau penjualan? Nah, pada tanggal 2 sudah jelas di sini membeli, berarti potongan pembelian. Kita hitung potongan pembeliannya yaitu sebesar 2% kali 30 juta berarti sebesar 600.000. Kenapa potongan pembelian ada di posisi kredit? Karena potongan pembelian itu mengikuti kas. Kasnya ada di posisi kredit, kan membayar. Membayar itu kan kredit. Kasnya berkurang sebesar 29.400. Dapat dari mana 29.400? Dari selisih. Selisih 30 juta dikurangi 600.000. Berarti PT Dipa Maju Bahagia hanya mengeluarkan uang sebesar 29.400.000 untuk melunasi utang 30 juta. Karena berhak mendapatkan potongan pembelian sebesar 600.000. Oke, langsung ke transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 13. Menjual barang dagang secara tunai. Menjual barang dagang secara tunai ya. Nah, menjual barang dagang secara tunai itu berarti kan kalau kalian menjual dapat uang. Uang itu adalah kas bertambah di posisi debit sebesar 90 juta. Nah, karena di sini ada FOB shipping point, ayo diingat. Shipping point itu siapa yang bertanggung jawab?
pembeli kan. Nah, sedangkan PT Dipa ini menjual. Berarti PT Dipa tidak menanggung atas beban pengiriman barang ini. 300.000 ini yang menanggung beban adalah pembeli. Transaksi selanjutnya yaitu tanggal 15 yang pertama, atau saya tulis di sini 15A ya. Membayar utang usaha kepada PT Berdikari atas transaksi tanggal 5 Desember 2015. Oke, saya tulis dulu tanggal 15A. Kita cek di 5 Desember 2015. 5 Desember PT Berdikari. Nah, urut dengan ini ya, sejajar. Nah, ada utang sebesar 25 juta yang harus dilunasi. Oke, kembali 15A. Utang berkurang di posisi debit. Nah, utang sebesar 25 juta. Tapi berapa uang yang harus dikeluarkan untuk membayar utang ini? Lihat transaksi tanggal 5. Ini saya hadirkan transaksi tanggal 5 di sini. Ada termin 1/10 N/30, artinya PT Dipa berhak mendapatkan potongan sebesar 1% jika jika membayar dalam jangka waktu 10 hari setelah tanggal 5. Nah, sekarang dilunasi tanggal 15. Tanggal 5 dan 15 itu jaraknya ada ya 10 hari, berarti PT Dipa berhak untuk mendapatkan potongan sebesar 1%. Nah, berapa? Kita hitung 1% kali 25 juta, yaitu 250.000. Nah, ini namanya bukan retur pembelian, ini adalah potongan pembelian. Nah, potongan pembelian kasnya sebesar berapa? Kasnya sebesar selisih antara utang dagang dan potongan pembelian, yaitu 24.750. Nah, kalau tanya kenapa potongan pembelian ada di posisi kredit, karena potongan pembelian itu mengikuti kas. Potongan penjualan juga mengikuti kas. Oke, kalau kasnya ada di posisi kredit, berarti potongan pembelian di posisi kredit. Kalau kasnya ada di posisi debit, berarti potongan penjualan juga ada di posisi debit. Jadi potongan itu selalu mengikuti kas ya. Nah, untuk mengecek itu potongan pembelian atau penjualan, lihat transaksi sebelumnya. Nah, dilihat di sini tanggal 5 itu membeli, berarti di sini namanya adalah potongan pembelian. Oke, transaksi selanjutnya yaitu 15 yang kedua, yaitu 15B. Pada tanggal 15 membayar beban listrik sebesar 3.100.000 dan beban telepon sebesar 4.500.000. Kalian boleh mencatatnya seperti ini, langsung saja. Beban listrik debit 3.500.000, beban telepon debit 4.500.000 dan kasnya kredit langsung dijumlahkan. Penjumlahan dari beban listrik dan telepon yaitu sebesar 7.900.000. Kita lanjut ke transaksi berikutnya yaitu tanggal 15 yang kedua. Membayar beban iklan di surat kabar ibu kota sebesar 25 juta. Membayar beban iklan, bebannya bertambah di posisi debit, kreditnya kas sebesar 25 juta. Selanjutnya yaitu pada tanggal 17. Menerima pelunasan piutang usaha dari PT Teguh atas transaksi tanggal 7 Desember. Nah, pelunasan piutang nih, dapat uang kan? Tapi kita cek dulu. Pada tanggal 7 Desember, kita buka dulu tanggal 7 Desember ya. Nah, di sini ada piutang sebesar 120 juta. PT Teguh, ini dilunasi. Oke. Saya tulis di sini tanggal 17 piutangnya dilunasi ya. Nah, di posisi kredit sebesar 120 juta. Tapi berapa uang yang kita terima? Apakah 120 juta? Kita harus membuka transaksi tanggal 7. Nah, transaksi tanggal 7 saya buka. Menjual barang dagang 120 juta. Tapi ada terminnya 1/10 N/30. Kita memberikan potongan nggak? Ini namanya potongan apa nih? Pembelian apa penjualan? Nah,
Tanggal 7 apa ini? Menjual kan? Nah, berarti nama potongannya adalah potongan penjualan. Kita ngasih potongan penjualan nggak ke PT Teguh ketika dia melunasi tanggal 17? Diberikan kan? Karena ini kan dapat potongan 1% jika melunasi dalam waktu 10 hari. Oke, berarti potongan penjualannya sebesar, kita tulis di sini 1% kali 120 juta, yaitu sebesar 1.200.000 di posisi debit. Kenapa di posisi debit? Karena mengikuti kas sekali lagi. Nah, menerima pelunasan itu kan berarti dapat uang, kasnya. 118.800.000 dapat dari mana? Dapat dari pengurangan ini, 120 juta dikurangi 1.200.000. Oke, kita lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu pada tanggal 20. Membeli barang dagang secara kredit. Membeli barang dagang. Membeli barang dagang itu kan berarti pembelian bertambah. Barang dagangnya bertambah. Pembelian bertambah di posisi debit. Nah, karena di sini secara kredit, maka nggak bayar. Kreditnya adalah utang dagang. Kemudian ada lagi di sini keterangannya FOB shipping point. Shipping point itu yang bertanggung jawab adalah pembeli. Nah, sekarang kita membeli. Berarti sebagai pembeli kita harus membayar beban angkutnya. Membayar beban angkut berarti debitnya adalah beban angkut karena ini pembelian. Maka nama akunnya adalah beban angkut pembelian, kreditnya adalah kas sebesar 300.000 sesuai dengan soalnya. Oke, lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu pada tanggal 22. Mengembalikan barang dagang kepada PT Indah atas pembelian barang dagang tanggal 20 Desember karena rusak sebesar 1 juta. Nah, ini dikembalikan nih, kita udah membeli pada PT Indah, kita kembalikan. Berarti utang dagang kita berkurang. Utang dagang berkurang itu di posisi debit. Kreditnya apa? Kreditnya bukan pembelian, tapi kreditnya adalah retur pembelian. Barangnya, barang yang sudah kita beli kita kembalikan, berarti barangnya berkurang, ada di posisi kredit, nama akunnya adalah retur pembelian. Oke, ke transaksi berikutnya yaitu pada tanggal 25, membayar gaji karyawan bagian pemasaran sebesar 12 juta dan bagian administrasi umum sebesar 8 juta. Oke, kita langsung jadikan satu aja. Seperti ini, debitnya beban gaji 12 juta, bagian pemasaran, kemudian beban gaji administrasi umum 8 juta, kreditnya adalah kas, langsung kita jumlahkan, yaitu sebesar 20 juta. Lanjut ke transaksi berikutnya pada tanggal 26, membeli kendaraan untuk operasional sebesar 150 juta dengan rincian 50 juta dibayar tunai dan sisanya utang. Berarti kendaraannya bertambah. Kendaraan bertambah di posisi debit sebesar 150 juta, kreditnya adalah kas dan utang. Nah, di sini udah diberitahu utang bank. Kasnya hanya keluar 50 juta, sisanya adalah utang. Kasnya berkurang 50 juta, utangnya bertambah 100 juta. Oke, transaksi berikutnya yaitu pada tanggal 27, menjual barang dagang secara tunai. Nah, secara tunai berarti kan penjualannya atau barang dagangnya berkurang. Barang dagang berkurang berarti penjualannya dikredit, karena secara tunai berarti dapat uang. Kas debit, kreditnya penjualan sebesar 60 juta. Nah, ada FOB destination point. Siapa yang bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab adalah penjual. Nah, karena kita sedang menjual dan di sini FOB destination point, berarti sebagai penjual kita harus membayar biaya angkut. Biaya angkut karena penjualan, nama akunnya adalah beban angkut penjualan. Kreditnya adalah kas sebesar 300.000. Oke, lanjut ke transaksi berikutnya yaitu pada tanggal 29, menerima
pengembalian barang dari CV Pesona dengan alasan karena rusak sebesar 1.500.000. CV Pesona itu yang mana sih? Nah, kalau kalian bingung kita cari di sini. Kok nggak ada ya CV Pesona? Nah, kalau nggak ada berarti kemungkinan besar CV Pesona transaksi sebelumnya itu secara tunai. Coba kita buka transaksi sebelumnya ya. Sebelum 29 itu transaksi 27. Apakah ada CV Pesona di sana? Iya, ternyata ada. Nah, di sini secara tunai. Ketika kita menjual secara tunai dan barang yang sudah kita jual itu kita terima kembali, berarti kita harus membayar. Kita harus mengeluarkan uang kepada CV Pesona. Berarti kas kita berkurang. Kas berkurang ada di posisi kredit, debitnya apa? Debitnya adalah retur penjualan. Karena barang yang sudah kita jual, kita terima kembali. Berarti barang dagang kita bertambah. Sebesar berapa? Sebesar 1.500.000. Oke, kita ke transaksi berikutnya yaitu tanggal 30. Pada tanggal 30 membeli barang dagang secara kredit. Nah, membeli barang dagang secara kredit, barang dagangnya bertambah di posisi debit dengan nama akun pembelian. Karena secara kredit, maka posisi kredit ditempati utang dagang. Oke, sekarang kita lihat ini destination point. Siapa yang bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab adalah penjual. Nah, karena penjual di sini kita membeli, PT Dipa membeli, maka tidak menanggung biaya angkut yang sebesar 100.000 ini. Oke, paham ya? Kita lanjut ke transaksi berikutnya yaitu tanggal 31 yang pertama. Saya identifikasi dengan tanggal 31A, yaitu membayar beban administrasi bank sebesar 102.500 dan menerima pendapatan bunga sebesar 201.700. Nah, untuk transaksi seperti ini bisa kita gabungkan. Ini saya tulis dulu 31A. Membayar beban. Membayar beban itu kan berarti beban bertambah ya. Beban bertambah itu di posisi debit. Nah, sebesar 102.500. Kemudian menerima pendapatan. Berarti pendapatannya bertambah, ya kan? Pendapatan bertambah itu di posisi kredit. Nah, seperti ini. Sebesar 201.700 sesuai angkanya. Nah, nggak imbang kan? Antara debit dan kredit, apa penyeimbangnya? Penyeimbangnya adalah kas. Kasnya ada di posisi mana? Nah, kita cari selisihnya. Selisihnya ada di posisi mana nih? Ternyata selisihnya di sini setelah saya amati antara debit dan kredit, selisihnya ada di posisi debit. Nah, kita tulis kasnya di debit. Berarti ketika perusahaan atau PT Dipa ini membayar beban 102 dan menerima pendapatan 201.700, ternyata PT Dipa masih menerima uang. Masih menerima uang tunai selisihnya, yaitu kasnya bertambah sebesar 99.200. Selanjutnya yaitu tanggal 31 yang kedua, persediaan barang dagang akhir periode sebesar 24.500. Nah, ini sebenarnya jurnal penyesuaian ya. Tetapi perusahaan ini memang menggabungkan jurnal penyesuaian digabung di jurnal umum. Nggak masalah. Persediaan barang dagang akhir ini kita masukkan yaitu dengan cara mendebitkan persediaan barang dagang akhir. Nah, seperti ini kreditnya adalah ikhtisar laba rugi sebesar 24.500. Berarti persediaan barang dagang awal sudah tidak digunakan lagi. Nah, sekarang kita cek persediaan barang dagang awal yang ada di neraca saldo. Nah, ini saya hadirkan neraca saldonya. Persediaan barang dagang awalnya itu sebesar 20 juta. Persediaan barang dagang awal ini harus kita keluarkan. Karena dia posisinya di debit, maka persediaan barang dagangnya kita kreditkan sebesar 20 juta.
Berarti di sini saya nulisnya ikhtisar laba rugi di posisi debit, kreditnya adalah persediaan barang dagang awal. Nah, ini saya salah nyatet nih. Awal. Sebesar 20 juta ya. Kita lanjut ke transaksi yang terakhir ya. Tanggal 31 yaitu penyusutan peralatan sebesar 5 juta, penyusutan kendaraan 15 juta, dan penyusutan bangunan sebesar 12 juta 500. Kita tulis di sini tanggal 31 yang ketiga. Kebetulan ini tidak usah ngitung ya, udah disediakan dari sananya, udah dihitungin berapa besar penyusutannya. Tinggal kita buat jurnal penyesuaiannya aja atas penyusutan peralatan. Debitnya beban penyusutan peralatan, kreditnya akumulasi penyusutan peralatan sebesar 5 juta. Kemudian untuk penyusutan kendaraan, maka debitnya beban penyusutan kendaraan dan kreditnya akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 15 juta. Kemudian untuk penyusutan bangunan, debitnya adalah beban penyusutan bangunan, kreditnya akumulasi penyusutan bangunan sebesar 12.500. Nah, kalau sudah selesai kita jumlahkan dari atas sampai bawah hasilnya harus sama. Nah, ini hasilnya 877.201.700 baik di posisi debit maupun kredit sama. Oke, ini hasil akhirnya ya. Buat kalian yang ingin menyimak pencatatan ini dari awal sampai akhir, ini saya turunkan pelan-pelan. Terima kasih yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Let's close our program by reciting hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.